Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira tidak usah diperkenalkan, ini Ustadz Gofar ini pengurus BP Ramadan dan sudah sering datang ke Jombang di acara Puspa juga, di beberapa acara, karena beliau ini juga pendiri MBS. Ini makanya saya kenal pertama itu karena beliau berkeliling ke mu'alimin, ke mu'alimah, terus ke beberapa pondok pesantren di Yogyakarta. Akhirnya sepakat untuk mendirikan MBS di Bareng sampai sekarang. Alhamdulillah Ustaz, Bareng perkembangannya luar biasa dan diikuti oleh beberapa pondok pesantren. Sekarang tidak hanya 1 tetapi 6 pondok pesantren. Tepuk tangan untuk Jombang. Jombang ini pondok pesantren pertama itu ada di Bareng yang namanya Jazaul Ihsan. Nah, sekarang kita beri nama. Terus ada di JMC itu ada Pondok Zuhal Kusumo. Sekarang ini masih dalam proses untuk izin di Kementerian Agama. Di sebelah selatannya itu ada Pondok Al-Mughni. Nah, ini tingkat dasar kita. Al-Mughni di Jambu. Terus kemudian di Ngoro. Nah, ini di Ngoro ini rencananya mana kepala SMK Ngoro? Coba katakan. Nah, itu Alfian ini kepala. Saya beri tugas, pokoknya kepengurusan Pak Malik ini harus berdiri secara de facto de jure. Ini pondok namanya Transtekno. Nah, ini yang insya Allah nanti sebentar lagi kami akan berkunjung ke Prof. Agus minta saran dan sebagainya ya. Setelah itu di mana Tembelang, di Tembelang, Kapas, Peterongan. Pondoknya apa? Sabilul Falah. Ada dari Sabilul Falah? Nah, wah itu Ustadz Sidik ya. Nah, Ustadz Zuhal direkturnya, coba angkat tangan. Nah, ini lari perundangan. Itu Transtekno. Untuk yang dari Bareng Jazaul Ihsan, mana direkturnya? Oh, enggak hadir. Pak Iman ada tadi. Perwakilan. Oh, wakilnya. Perwakilan. Pak Rohman. Pak Rohman. Wakil mana wakil? Oh, keluar. Ada satu lagi yang paling gas baru, yakni Pondok Muhammadiyah Mojo Agung. Pondok Yajat Matalan. Mana? Dari Mojo Agung, PCM Mojo Agung mana? Taufik. Itu pendekar Tawaruji Ustaz. PCM satu PCM pendekar. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali kajian terakhir ini dengan bacaan basmalah. Banyak persoalan tarjih ya. Yang kita kenal itu hanya tarjih fatwa merokok. Padahal banyak fatwa-fatwa, tetapi khusus masalah rokok ini ternyata berbeda ya. Jadi seperti Wakil Ketua PP Muhammadiyah sendiri, Pak siapa? Pak Malik, ini kalau sudah merokok itu fresh, tapi kalau sudah 3 jam tidak merokok itu hilang daya pikirnya, sehingga kalau sudah terlalu lama ini sudah tak, saya keluar menjadi orang NU sebentar. Tetapi bagaimana mekanismenya nanti akan dikupas dan oleh Ustadz Gofar. Oleh karena itu kami persilakan kepada Ustadz Gofar, kepada
Anda-nya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, kampus muda mendunia, tua mengakhirat. Tua mau kemana lagi? Dan selamat datang juga teman-teman dari Jombang yang dulu awal ketemu saya ini ayahanda Pak Dr. Rahmat. Terus bersama. Ini ketua Jombang sebenarnya. Kalau Pak Malik kan penggantinya. Dulu awal ketika cerita itu mengatakan bahwa gimana Pak kami itu bisa berkembang. Jombang ini ada matahari, tapi dia masih ada di dalam perut bumi. Tapi sekarang sudah muncul matahari, alhamdulillah. Perjuangan mendirikan MTS dan sekarang berjuang pesantren yang lain. Terutama adalah tekno yang sudah dikerek tinggi benderanya di Joglo Pendopo ya. Pendopo Bupati Jombang sudah dikerek, sudah kemana-mana saya membawa yang namanya tren tekno itu. Terus kemudian muncul lagi. Sampai sekarang belum balik. Nah, ini PR harus ditinggalkan kenang-kenangan yang indah oleh Pak Malik ini. Oh iya, harus disiapkan. Masa sudah pernah dinaikkan benderanya, sekarang setengah tiang malah mungkin sudah turun ini. Anjir bendera. Udah tinggi benderanya, udah kemana-mana itu. Wah, tren tekno ini akan menyaingi tren sains. Kalau tren sains ada di bukan Seragen dengan itu di Jombang, maka di Moro ini ada tren tekno, pas-pasangannya. Satu kecamatan malah, ada nanti tren sains tekno, ada beda malah. Sekalian, karena sudah banyak sesi. Yang terakhir itu biasanya yang paling seksi. Kalau tidak mendapatkan intinya di terakhir, paling tidak yang sisa-sisanya itu ada. Jadi terakhir itu memang adalah yang paling indah. Bisa kalau kita makan itu yang paling yang inti itu kita belakang. Atau malah sebaliknya, yang paling belakang itu malah wis apa-apa nih, wis tak biasanya. Ya 15 menit lah, karena lihat jamnya itu kan agendanya sudah mau ke Masjid Jogokaryan. Masjid ya, langsung ya ini. Wah, insya Allah. Karena sudah sering ketemu, 15 menit cukup. Dan ini sudah orang Jombang santri semua. Jadi tidak perlu putusan dan kota takjil saya kira. Cuma nanti saya berikan khusus ini, tapi jangan di kemana-manakan ya. Jadi rata-rata itu Pak, kita tidak punya kitabnya. Saya itu punya PDF untuk fatwa tarjih yang ada di TJA, Tanya Jawab Agama. Mulai 1 sampai 9 ada saya PDF-nya. Tapi tidak saya berikan kemana-mana karena yang kopinya masih dijual oleh SM. Kalau ini kita berikan antara payu. Tapi untuk sini nanti saya berikan pada Pak Ali biar dibagikan, karena nanti tidak akan bisa tersosialisasikan. Sekarang zamannya kan digital. Orang itu semua PDF sambil di base itu baca-baca, oh begini ya. Tapi ini adalah rahasia kita. Gak enak saya dengan SM nanti. Ini kan khusus, ini kan dakwah khusus kan ini. Jombang. Kalau putusan sudah banyak kita dapatkan tarjih ini mulai 1 sampai 9. Saya di UMY itu punya khusus waktu siang itu khusus menyampaikan fatwa-fatwa tarjih di kampus UMY dalam rangka apa mengenalkan. Ini perlu memang fatwa tarjih apa isinya. Tapi dalam kesempatan ini karena waktu yang sedikit, kita mengenal sedikit saja. Ini pendahuluan tidak penting kan?
Jadi putusan itu hasil musyawarah nasional putusan. Ini adalah keputusan tertinggi Muhammadiyah karena diikuti oleh seluruh pimpinan pusat Muhammadiyah yang datang maksudnya. Karena kadang tidak semua datang. Ditambah dengan Majelis Tarjih PP dan Majelis Tarjih PWM se-Indonesia. Sehingga kalau putusan itu sifatnya kuat. Misalnya putusan di terakhir itu putusan KHGT ini adalah hasil putusan musyawarah 1 abad di Pekalongan. Sehingga sifatnya itu harus diikuti oleh Muhammadiyah dan masuk di dalam berita resmi dalam bentuk tanfid. Dan tanfidnya sudah keluar. Baru tahun ini, tahun yang lalu itu kita sudah membuat kemana-mana ternyata nggak jadi. Hanya orang saya ditelepon dari mana-mana berseneni orang-orang tambah dong daerah. Ya apa sih Pak itu yang medalite? Karena dapat menteri. Karena memang belum waktunya ya. Memang dibuat begitu dulu Pak, saya bilang biar rame dulu. Nanti kalau udah rame kan tinggal ketemu kan enak. Sekarang itu zamannya itu kalau ingin terkenal Pak, rame dulu. Jadi kalau dalam istilah apa itu kencilah jam-jam, kamu akan terkenal. Sekarang artis itu kalau ingin terkenal tuh ngebar dulu. Kalau udah ngebar selesai, di banyak orang terkenal viral, nah, tinggal minta tobat sudah selesai. Dan minta maaf tobat ya Allah. Jadi yang namanya putusan tarjih tertinggi. Yang kedua adalah fatwa tarjih. Nanti yang saya berikan itu fatwa tarjih itu adalah setiap Jumat kita melakukan kajian dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang bersifat praktis di masa masyarakat. Itu keluarnya di fatwa tarjih. Nah, tarjih itu hanyalah divisi fatwa di Muhammadiyah, di pimpinan pusat Muhammadiyah saja. Itu yang namanya fatwa tarjih. Yang kemarin 2 kali sama nggak Pak Malik yang datang ke Ahmad Dahlan gedung Muhammadiyah yang paling lama itu? Kan 2 kali di sana. Orangnya sama juga, semuanya sama ini. Beda ya? Beda. Tiap tahun itu datang ke Jogja ya. Dan 3 tahun ini. Alhamdulillah. Memang Jogja itu selalu ada. Kalau putusan itu lebih bersifat penetapan hukum, kalau fatwa itu adalah jawaban spesifik. Nah, kaitannya dengan kedudukan putusan dan fatwa itu sumber rujukan, panduan, basis gerakan wajib dipatuhi. Yang penting itu saya ingin bicara kaitannya dengan AU juga. Sekarang yang miliki kalau kita ingin fatwa itu memang yang ada itu buku-buku jelas. Cuman itu harus beli. PDF seharusnya ada pustakaannya itu fatwa-fatwa itu. Tapi jangan sekarang itu kalau orang memamerkan perpustakaan kok ruangannya dan buku-bukunya itu sudah kuno, sudah ketinggalan. Sekarang perpustakaan itu ada di sini ini, ada di aplikasi. Orang sekarang itu dari rumah dengan laptop saja dia sudah bisa mengakses jutaan buku. Maka Muhammadiyah tidak mau masuk ke sini, dia tidak akan terbaca oleh orang lain. Dan saya sampaikan kalau hard copy orang harus membeli, yang baca itu hanya orang Muhammadiyah. Itu pun orang Muhammadiyah yang mau baca. Karena banyak orang Muhammadiyah yang tidak mau baca. Masalahnya kan itu. Apalagi membeli gratis atau diwajib ya. Nanti kali gratis nggak dibaca, apalagi beli. Paling nggak beli mau, tapi juga nggak baca. Taruh kiranya paling nggak untuk menteri-menteri dulu. Ya orang tamu datang itu top saya, kenapa? Muhammadiyahnya. Ini semuanya putusan fatwa ada semua. Dibaca? Enggak. Tapi kan ada. Dulu waktu di Bang Yenso juga sama. Jadi ada ustadz bukunya itu pokoknya yang Arab-Arab itu ditaruh di luar semua. Kalau dia diskusi itu makanya bukunya banyak ini. Orang baca, wah, beda ya.
kira atau motor. Yang penting kan ada. Kalau orang Jawa Timur namanya Yahanu ya. Yahanu itu ya sok-sokan. Karena itu maka kita sekalian memang sekarang harus akrab dengan website Pakistan C. Kita itu ada sebenarnya setiap Rabu malam itu pengajian tarjih. Ya. Rabu malam. Tapi yang ikut ya 20 orang. Jombang itu saya belum pernah ngisi itu ada orang Jombang kayak ada. Satu dua. Aktivis perlu dikasih kayak doorpress itu. Seharusnya datang ke ini kemana ke tarjih dapat doorpress itu. Ada murid saya di Sukabumi jadi dosen. Dia itu aktif kalau sudah Rabu itu dia menjadi aktif dia. Selalu kalau sudah dada gitu ya ketemu. Jadi memang sekalian kita Muhammadiyah itu adalah gerakan amal, gerakan ilmu juga, tapi kadang-kadang lebih semangat amal daripada ilmunya. Apalagi Pak amal-amal gotok-gotokan yang penting sedang ditandani. Ya. Itulah Muhammadiyah. Jadi amal soleh itu lebih dominan daripada ilmunya. Padahal amal tanpa ilmu itu nanti tidak terarah. Tapi insya Allah ilmunya wis mantap ya. Nanti akan kita berikan di buku yang himpunan, majalah keluarga ada yang kajian resmi. Lalu kemudian kalau ada di kita sekarang itu banyak menamakan diri majelis tarjih atau kajian tarjih, tapi bukan dari tarjih Pak Ibu. Beberapa website itu menamakan itu. Kemarin ada laporan itu ternyata dia malah justru tidak menyampaikan sesuai dengan tarjih, tapi di luar tarjih malah. Intinya 3. 1, tarjih itu tasdid, pembaharuan. Yang kedua tasamuh, toleransi. Yang ketiga wasatiyah, moderasi. Moderat ini bukan berarti anggang-anggang ya. Moderat ini maksudnya adalah berislam itu Islam yang integral, Islam yang mengakui semua apa yang ada dalam Al-Quran secara kafah. Jadi tidak hanya dengan satu ayat lalu mengatakan maksudnya ini tidak bisa. Pemahaman Islam harus didasarkan pada seluruh ayat Quran dan hadis. Itulah integralistik. Maka wasatiyah moderat itu akan kita dapatkan kalau semua ayat dikaji. Karena itu maka modelnya begini, metodenya Quran Sunnah, lalu integralistik nas, integratif bayani burhani irfani, akal pikiran dan pengetahuan masuk, dan itu kolektif bersama. Maka hasil yang ada sekarang di putusan maupun di fatwa itu adalah hasil dari metodologi inti yang kita sudah buat. Semoga nanti bukunya terbit, nanti PDF tak kasih 1. Bagi 1 aja. Kalau itu diberi, yang lainnya silakan beli. Nanti kalau ada PDF-nya nanti beli di Shopee. Sudah kita hubungkan itu. Namanya adalah Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Kemudian untuk PDM Mbak sama amal usaha, apalagi ini kan biasanya kalau Muhammadiyah itu di tempat yang banyak orang luar itu sangat militan. Alhamdulillah kemarin ke Tirongan itu ketika kita ke sana ada tanah untuk masjid, sudah deal itu dapat masjid 1 10 kali 10 kayaknya ya, 100 juta kayak kurang dananya. Nanti mesti dicarikan lagi. Bu Amri ya itu Bu Amri. Kemudian kemarin saya tawarkan karena MGS juga minta ada 20 kali 30 dengan dikasih kelas itu 1,5 miliar mau diambil tidak. Tapi yang saya WA kok tidak balas-balas ya. Sampai ya kemarinnya lupa saya. Terus ada lagi 20 kali 20 itu dananya 900 juta. Tapi dia minta di pinggir jalan besar kali ini. Kemarin nanti juga saya tawarkan karena nanti juga mau membuat di pinggirnya Jumplangan itu. Mungkin Bapak Ibu terkenal ya, daerah sini
ini bukan Pak Mulyono ini, Jokowi Jogja. Jokowi Sono itu punya 4.000, kemudian diwakafkan di sana. Ya. Akses masuknya itu oleh PDM Bogor mau dibuat masjid, oke kita fasilitasi. Ternyata masih kurang, tangannya harus membebaskan. Kayaknya di Nganjuk itu dengan PDM Jombang itu masih giat dan masih semangat serta berurat PDM Jombang kayaknya. Tuh tangan ke Jombang. Saya itu mendampingi ngaji itu agak alot, tapi jangan bilang-bilang tuh ya. Nganjuk itu Masya Allah, dorongannya itu mobilnya agak mogok repot saya itu. Sudah berapa tahun itu, ayo. Yang agak cepat itu Magetan, Mayan cepat itu. Atau Gonggong, karena ada kampus yang membacking. Memang ternyata dana atau duit itu juga memang penting, Pak. Penting nggak, Pak? Oh, penting. Jangan-jangan Trending itu juga duitnya kurang, orang itu nggak jalan-jalan ini. Penting duit itu ya. Mumpung sekarang baru bupatinya memantau dekati untuk Trending itu biar dapat lada. Ya monggo lah itu ya. Ini amal usaha juga harus menjadi tempat untuk mensosialisasikan putusan dan fatwa takjil. Monggo nanti ini cara-caranya ya, bisa manfaatkan platform digital. Ya saat ini memang perlu ada gerakan Pak Ali kalau menurut saya itu PDM, PCM. Memang saya baca itu sudah ada tempatnya, rumahnya ada, tapi isinya itu nggak ada. PDM ada itu sudah Jombang itu, pengurusnya aja malah belum ganti kayaknya. Tak buka dia. Itu memang perlu menangangi sehingga nanti berisi kebijakan, lalu juga pilihnya AUM, ya, itu punya website. AUM juga website selain untuk mengembangkan AUM-nya juga untuk beberapa materi-materi yang berkaitan dengan putusan takjil maupun fatwa. Masukkan nanti di media sosial, podcast dan webinar. Memang di masyarakat kita kayaknya belum banyak yang, apalagi di tingkat PDM dan PCM ya, masih senangnya kan silaturahim, jadi secara fisik. Yang sifatnya pakai digital itu masih kurang. Tapi saya kira bisa itu dikembangkan. Oke Mas sekalian, yang terakhir, misalnya ini contoh studi kasus ini ya, implementasinya, misalnya putusan tentang zakat profesi dan implementasinya di lingkungan AUM Jombang misalnya, gimana itu zakat profesinya. Lalu terkait dengan arah pendidikan Muhammadiyah, ada juga fikih pendidikan, fikih anak, fikih perempuan. Jadi putusan Muhammadiyah itu banyak, cuman selama ini memang tidak sampai pelaksanaannya di daerah. Kenapa? Sosialisasinya kurang. Hanya KGT saja yang sekarang masif karena baru mulai sekarang. Semoga saja kedepannya kita bisa memaksimalkan. Tantangan itu hoax dan disinformasi, pemahaman parsial terhadap takjil. Jadi memahami hanya satu sepotong-sepotong. Itu yang bermasalah ya. Rendahnya minat literasi. Maka perlu edukasi, kajian mendalam, optimalisasi. Saya itu setiap maghrib sampai isya itu punya 4 kajian yang rutin. Jadi kajian kitab pertama itu Bidayatul Mujtahid Imam Ibnu Rus Al-Qurtubi. Lalu Bidayatul Hidayah di masjid yang lain, dari kata dari Senin itu PKU Muhammadiyah, itu rutin tiap hari Senin. Terus Selasa itu adalah kitab Minhajul Muslim. Itu Selasa itu maghrib sampai isya. Karena kajian seperti ini yang bisa masuk. Kalau kajian hanya model tidak ada kurikulumnya, itu datang dan pergi hilang, Pak. Jadi tidak rutin dan tidak terstruktur dengan kurikulum yang jelas, sehingga masuk di sini itu hanya sebagai ya. Jadi ya sebagai ya lumayan lah daripada tidak ada gitu.
Kalau bisa tiap malam itu ada masjid, di sini kajian apa. Terus yang Rebo itu kajian hubungan Patis Pusat Tarjih Muhammadiyah. Lalu Bidayatul Hidayah itu Imam Al-Ghazali. Sekarang sampai kepada tema tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Imam Al-Ghazali. Seperti apa itu? Biar tahu orang-orang Muhammadiyah tentang kitab-kitab itu semua. Muhammadiyah ini kan orang yang bukan ahlul kitab, ya. Ahlul ilmi tapi nggak ahlul kitab. Ahlul A. Tapi mereka di sana kemarin di anak. Saya kira itu yang paling pokok ya. Jadi intinya adalah putusan dan fatwa tarjih itu pilar utama perlu kita gerakkan di Muhammadiyah tentang tingkat daerah dan cabang. Era digital membuka peluang besar untuk sosialisasi dan pemahaman yang lebih luas. Kalau bisa tidak hanya pesantren Pak Malik, setiap cabang harus punya satu kajian. Terserah mau kajian APD, kajian kitab atau kajian apa. Satu cabang masjid yang dijadikan patokan apa. Itu akan menggerakkan itu. Sudah ya. Alhamdulillah itu misalnya. Lalu diupload ini di apa? Di shooting zaman sekarang kayak gini semuanya. Ya. Nah, saya diberi biar nanti saya tonton juga. Insyaallah sudah juga. Oke ya. Sudah menginternalisasi tarjih berarti menjadi kader yang berintegritas dan berkemajuan. Mari kita bersama menjadikan tarjih atau menjadikan agama ini isi ini sebagai inspirasi dan etos gerak Muhammadiyah di Jombang. Sekian, semoga perjalanannya lancar, Bapak Ibu sekalian, dan nyaman. Ini langsung istirahat. Dari tadi nanti datang langsung acara. Tapi saya lihat itu seger-seger dan semakin muda saya. Rahmat aja semakin muda saya daripada dulu. Ya kan saya biasa jalan-jalan begini ini kan muda lagi ya. Apalagi kalau besok-besok mengajak istri itu lebih muda lagi. Satu suami istri itu diajak ke hotel, jadi nginapnya di hotel. Makin tua itu. Makin tua. Masya Allah. Gitu ya. Terima kasih. Selamat berlibur dan bermanfaat untuk PDN Jombang ke depan. Pesantren digalakkan, kajian digalakkan. Semoga terus kita bermanfaat. Ubur-ubur ikan mujair. Cukup saya kira itu. Tidak ketemu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.